Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di tengah hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama terlupakan. Bangunan itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai rumah arwah, tempat yang selalu dipenuhi dengan bisikan misterius dan kisah-kisah menakutkan yang tak pernah bisa dibuktikan. Namun, bagi Aditya, seorang penulis muda yang mencari inspirasi untuk novel terbarunya, rumah itu justru tampak sebagai tempat yang menarik. Ia merasa penasaran dengan kisah yang mengitarinya, dan memutuskan untuk mengunjungi tempat tersebut. Aditya tiba di desa tersebut pada sore hari, saat matahari hampir terbenam. Desa itu tampak sepi, hanya ada beberapa orang yang berjalan cepat dan menundukkan kepala seolah menghindari pandangan mata satu sama lain. Pemandangan ini terasa aneh, bahkan mencekam, bagi Aditya yang baru pertama kali datang ke sana. Setibanya di rumah tua itu, Aditya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bangunan itu terlihat seperti sudah lama tidak dihuni. Pintu depan yang terbuat dari kayu lapuk tampak rapuh, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat oleh debu dan jaring laba-laba. Meskipun begitu, Aditya tidak merasa takut. Justru, ia semakin terdorong untuk masuk dan mengeksplorasi lebih jauh. Tanpa membuang waktu, ia membuka pintu yang berat dan memasuki rumah itu. Suasana di dalam sangat berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Udara terasa dingin, meskipun di luar masih hangat. Di dalam, semua tampak gelap dan berdebu, namun tidak ada jejak kehidupan. Tidak ada suara apapun selain langkah kaki Aditya yang menggema di dalam ruang kosong itu. Ia berjalan perlahan melalui lorong-lorong sempit yang dipenuhi dengan perabotan usang. Setiap langkahnya seolah teredam oleh lantai kayu yang sudah lapuk. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya. Sesuatu yang sepertinya bergerak sangat cepat. Namun ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan yang semakin menebal. Aditya menghirup napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa gugup yang perlahan mulai merayapi tubuhnya. Hanya imajinasiku, pikirnya. Aku terlalu terpengaruh oleh cerita-cerita lama yang beredar di desa ini. Namun, ia tidak bisa menepis perasaan aneh yang terus menghantuinya. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di tempat ini. Sesuatu yang tersembunyi, menunggu untuk ditemukan. Langkah Aditya akhirnya membawa dirinya ke ruang tamu yang cukup besar. Di sana, ada sebuah kursi tua yang tampak seperti pernah digunakan oleh seseorang. Kursi itu berada di tengah ruangan, menghadap ke dinding yang dipenuhi dengan gambar-gambar lama. Ada gambar keluarga yang tampak bahagia, namun entah mengapa, wajah mereka seolah kabur, seolah terlupakan oleh waktu. Saat Aditya mendekati gambar-gambar itu, sesuatu yang aneh terjadi. Suara bisikan halus terdengar di telinganya, begitu pelan dan tidak jelas. Kembali, suara itu terdengar berulang kali, seolah datang dari arah yang tak terdeteksi. Aditya menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun di sekitar. Ketakutan mulai merayapi dirinya. Ia merasa, rumah itu bukan hanya kosong, tetapi juga memiliki rahasia yang gelap dan berbahaya. Anda bilang. Aditya mencoba menenangkan dirinya. Ini hanya suara angin, atau mungkin suara dari kayu yang berderit, ujarnya dalam hati, mencoba menepis rasa takut yang menggelayuti dirinya. Namun, bisikan itu terus terdengar semakin jelas, seolah-olah mengundang dirinya untuk menggali lebih dalam lagi. Suara itu berbicara dengan nada yang lebih mendesak, lebih dalam, dan lebih mencekam. Kembali, jangan masuk lebih jauh. Tetapi, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Aditya merasa bahwa di sanalah jawabannya. Di balik segala keganjilan yang ia rasakan, ia percaya ada sebuah cerita yang harus ia ungkapkan, sebuah cerita yang mungkin akan memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang sudah lama mengganggu dirinya. Maka, dengan langkah ragu namun mantap, ia melangkah lebih jauh, menuju bagian dalam rumah yang lebih gelap. Ia menemukan sebuah tangga kayu yang mengarah ke lantai atas. Meskipun sangat rapuh, tangga itu tampaknya masih cukup kuat untuk menahan beban tubuhnya. Aditya menaiki tangga itu dengan hati-hati,
berusaha mengabaikan suara deritan kayu yang memekakan telinga. Setiap langkahnya terasa seperti beban yang semakin berat, seakan ada kekuatan lain yang ingin menghalanginya. Saat ia sampai di lantai atas, suasana di sana terasa semakin dingin dan sunyi. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk melalui jendela pecah. Beberapa pintu kayu terbuka sedikit, mengarah ke kamar-kamar yang terlihat seperti sudah lama tidak digunakan. Di salah satu pintu, Aditya merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Pintu itu tertutup rapat, tetapi di ujung pintunya terlihat bekas goresan yang dalam, seolah sesuatu, atau seseorang, pernah berusaha untuk keluar atau masuk dengan paksa. Dengan hati-hati, Aditya membuka pintu itu. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung menyapu wajahnya, membuat bulu kuduknya meremang. Di dalam kamar itu, ia menemukan sebuah meja kayu yang dipenuhi dengan tumpukan surat dan buku tua. Di tengah meja, ada sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran rumit yang tidak dikenali Aditya. Kotak itu tampak sangat tua, namun terawat dengan baik. Ada sesuatu yang misterius dan menakutkan pada benda itu. Aditya memutuskan untuk membuka kotak tersebut. Begitu ia membuka penutupnya, ia merasakan gelombang dingin yang luar biasa, seolah energi jahat keluar dari dalam kotak itu. Di dalam kotak, ada sebuah buku kecil dengan sampul kulit yang sudah kusam. Buku itu tampak seperti buku harian, dan saat Aditya membukanya, tulisan tangan yang hampir tidak terbaca mulai muncul di halaman-halaman pertama. Namun, ada satu kalimat yang jelas terlihat, tertulis dengan tinta merah yang terlihat baru. Jangan pernah membaca lebih jauh. Mata Aditya membelalak. Ada sesuatu yang sangat salah dengan buku ini. Ketika ia berusaha untuk membalik halaman lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara keras yang menggema di seluruh rumah, seakan rumah itu berguncang. Aditya terkejut, dan buku itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dengan suara yang memekakan telinga. Aditya menoleh, dan melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di ujung koridor. Hatinya berdegup kencang. Ia tidak tahu apakah itu bayangan nyata atau hanya halusinasi, tetapi ia tahu satu hal pasti, sesuatu yang sangat gelap sedang mengawasinya. Tanpa berpikir panjang, Aditya berlari keluar dari kamar itu, menuju tangga untuk turun. Namun, ketika ia berbalik, ia merasa seolah-olah langkah-langkahnya dihantui oleh suara yang sama yang ia dengar sebelumnya, bisikan yang semakin keras, semakin dekat. Jangan pergi, tinggal di sini. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih mengancam. Aditya hampir tidak bisa bernapas, kepalanya berputar, tubuhnya dipenuhi dengan rasa takut yang tak terungkapkan. Ada sesuatu yang menghalangi jalan keluar, dan setiap langkahnya terasa seperti semakin membawa dirinya ke dalam perangkap yang semakin dalam. Di luar, bulan telah tenggelam, meninggalkan rumah tua itu dalam kegelapan yang menyesakkan. Ketika Aditya sampai di bawah tangga, ia merasakan sesuatu yang menahan tubuhnya. Dengan cepat ia menoleh ke belakang, dan melihat pintu utama rumah itu perlahan tertutup, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikannya. Pada saat itu, ia menyadari bahwa ia terperangkap di dalam rumah ini. Terperangkap oleh sesuatu yang lebih dari sekadar kegelapan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika atau akal sehat. Di tengah kepanikan, Aditya mendengar langkah kaki berat yang mendekat. Suara itu begitu dekat, sehingga seolah-olah ia bisa merasakannya di kulitnya. Ada sesuatu yang mendekat, dan kali ini, Aditya tahu dengan pasti, ia tidak sendirian di rumah itu. Suasana di dalam rumah semakin mencekam. Setiap sudut ruangan seakan dipenuhi dengan bayangan yang bergerak-gerak perlahan, seolah-olah rumah itu hidup dan mengawasi setiap gerakan Aditya. Di luar, angin mulai bertiup kencang, menggoyangkan daun-daun yang tergeletak di halaman rumah yang terlantar. Namun, suara angin itu tidak bisa mengusir ketakutan yang menyelubungi dirinya. Aditya berusaha mengendalikan napasnya yang tercekat, tubuhnya gemetar. Pintu utama yang perlahan tertutup itu membuat dirinya merasa semakin terpojok. Kini, ia benar-benar terperangkap. Dengan cepat, ia mencari jalan keluar lain. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari kemungkinan untuk melarikan diri. Namun, satu-satunya jalan yang terlihat adalah lorong sempit yang mengarah ke ruang bawah tanah.
Aditya mendekati pintu menuju ruang bawah tanah, namun ia merasakan sejenis dorongan kuat yang menghalangi langkahnya. Ia teringat akan cerita-cerita lama yang beredar di desa tentang rumah ini, tentang tempat yang terkutuk dan makhluk yang menghuni ruang bawah tanah, menunggu untuk dibebaskan. Meskipun ketakutan semakin menguasai dirinya, Aditya tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melanjutkan, mencari tahu apa yang tersembunyi di balik semua ini. Dengan hati yang berdebar kencang, Aditya membuka pintu kayu yang berat itu. Suara berderit yang tajam membuat telinganya terasa sakit. Begitu pintu terbuka, udara dingin yang jauh lebih menyeramkan menyambutnya. Ruang bawah tanah itu dipenuhi dengan bau lembab dan kegelapan yang pekat. Hanya ada sedikit cahaya yang merembes dari celah-celah jendela kecil yang tertutup rapat oleh debu dan kotoran. Aditya menuruni tangga dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat dan memantul ke dinding-dinding batu yang dingin. Ketika ia sampai di dasar tangga, ia mendengar suara langkah kaki berat yang semakin mendekat. Kaki Aditya membeku, dan ia mendongak dengan cemas. Sesuatu bergerak di kegelapan, bayangan hitam yang mulai terdefinisi. Itu bukan bayangan manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, sebuah sosok muncul, seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata yang kosong. Matanya seperti lubang hitam yang menelan cahaya. Dengan perlahan, pria itu berjalan mendekat, dan setiap langkahnya diiringi dengan suara berderit yang mengerikan, seolah tulangnya retak dan patah di setiap gerakannya. Aditya tidak bisa bergerak, tubuhnya seakan terkunci oleh rasa takut yang luar biasa. Sosok itu berhenti tepat di depannya dan membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang dalam dan mengerikan. "Kamu telah datang," kata pria itu dengan suara yang serak dan bergetar. Tidak ada jalan keluar. Aditya hanya bisa menatap pria itu dengan ngeri, dan dalam sekejap, pria itu menghilang kembali ke dalam kegelapan ruang bawah tanah. Namun, kegelapan itu tidak sepenuhnya menghilang. Sebaliknya, semakin dalam, semakin pekat, seakan meresap ke dalam tubuh Aditya, menembus setiap pori-porinya, mengisi pikirannya dengan rasa takut yang mencekam. Pada saat itulah ia mendengar suara lain, suara lirih yang hampir tidak terdengar, tetapi terasa sangat dekat. "Kamu harus tahu kebenarannya," suara itu berbisik. "Kebenaran yang tersembunyi jauh di dalam rumah ini." Aditya menoleh ke sekelilingnya, berusaha menemukan sumber suara itu. Namun yang ia temui hanyalah kegelapan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada suara itu, yang kini semakin jelas. Kebenaran ada di ruang tersembunyi. Kamu harus menemukannya sebelum terlambat. Insting Aditya mulai berfungsi kembali, dan meskipun ketakutan masih menggerogoti dirinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus menggali lebih dalam, harus menemukan apa yang tersembunyi di dalam rumah ini, untuk bisa keluar dengan selamat. Ia mengikuti suara itu, melangkah lebih jauh ke dalam ruang bawah tanah yang gelap. Setiap langkah terasa lebih berat, dan udara semakin terasa pengap. Di ujung ruangan, ia melihat sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan barang-barang lama. Dengan penuh kehati-hatian, Aditya mendekati pintu itu dan mencoba membukanya. Namun, saat ia memegang gagang pintu, sebuah teriakan mengerikan terdengar dari dalam, seolah sesuatu yang sangat kuat mencoba menghalanginya untuk masuk. "Jangan!" Suara itu terdengar begitu kuat dan menakutkan, membuat tubuh Aditya hampir terjatuh ke belakang. Tetapi, keteguhan hati Aditya membawanya maju. Ia membuka pintu itu dengan paksa, dan di baliknya, ia menemukan sebuah ruangan yang sangat kecil dan gelap. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah meja batu dengan tangan manusia yang tergantung di atasnya. Aditya menatap tangan itu dengan ngeri. Tangan itu terlihat seperti baru saja dipotong. Darahnya masih menetes di atas meja, dan ada simbol-simbol aneh yang terukir di dinding sekelilingnya. Aditya merasa seolah-olah ia baru saja membuka pintu menuju kegelapan yang lebih dalam, sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Sekarang, ia tahu, kebenaran yang tersembunyi di rumah ini adalah sesuatu yang sangat gelap, sesuatu yang bisa membunuhnya jika ia tidak berhati-hati. Aditya terdiam sejenak di depan meja batu itu, tubuhnya hampir membeku karena ketakutan yang mencekam. Tangan yang tergantung di atas meja itu bergetar perlahan,
seolah hidup kembali, mengingatkan Aditya akan kengerian yang tidak terungkapkan. Ia berusaha menarik napas, mencoba berpikir jernih, namun rasa takut begitu menguasainya, mengaburkan semua pemikiran rasional yang ada dalam benaknya. Ketika ia melangkah lebih dekat ke meja batu itu, sekelebat bayangan melintas di ujung matanya, menghilang begitu cepat seperti angin yang berdesir. Aditya menoleh cepat, tetapi yang ia temui hanyalah bayang-bayang kegelapan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dinding ruangan itu bergetar pelan, dan suara bisikan halus kembali terdengar di telinganya. "Kamu telah menemukan pintu yang salah." Aditya menelan ludah, tubuhnya terasa lemah. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Jika ia ingin bertahan hidup, ia harus mengungkap kebenaran yang tersembunyi di dalam rumah ini. Di atas meja batu itu, selain tangan manusia yang tergantung, ada sebuah buku tua yang tergeletak di sebelahnya. Buku itu tampak sangat tua. Sampul kulitnya sudah mengelupas dan robek-robek. Aditya memutuskan untuk membuka buku itu, walaupun ia tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Begitu membuka halaman pertama, ia langsung membaca tulisan yang tertera di sana, meskipun tinta itu sudah hampir pudar. "Kami dipilih. Kami harus membayar harga untuk kekuatan yang kami ambil." Tulisannya berbunyi. Aditya menggulir halaman demi halaman, dan semakin lama ia membaca, semakin ngeri ia merasakan kebenaran yang mulai terungkap. Buku itu berisi kisah tentang keluarga yang dulu pernah tinggal di rumah ini, sebuah keluarga yang sangat kaya, namun juga sangat gelap. Mereka terlibat dalam ritual-ritual kuno yang melibatkan ilmu hitam. Mereka melakukan pengorbanan manusia untuk memperoleh kekuatan dan kekayaan yang tidak terbatas. Namun, setiap kali mereka berhasil memanggil kekuatan jahat itu, mereka harus membayar dengan sesuatu yang lebih berharga, nyawa mereka sendiri. Aditya melanjutkan membaca, matanya membesar saat ia menemukan nama yang tercatat di halaman buku itu, nama-nama yang ternyata masih dikenal oleh orang-orang di desa. Mereka adalah anggota keluarga yang hilang secara misterius bertahun-tahun lalu, dan yang dikatakan telah terkutuk untuk selamanya. Satu nama yang mencuri perhatian Aditya adalah nama seorang pria muda, yang ternyata adalah keturunan terakhir keluarga itu. Nama itu adalah Rama, yang ternyata merupakan anak dari keluarga yang dulu tinggal di rumah ini. Tiba-tiba, sebuah cahaya merah yang terang menyinari ruangan, membuat Aditya terperanjat. Pintu kecil yang terbuka di balik meja batu itu bergemetar dengan keras. Ia mendekat, dan dari balik pintu itu muncul sebuah figur besar yang terlihat samar dalam cahaya yang menyilaukan. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekati Aditya dengan langkah-langkah berat dan penuh ancaman. "Rama, kamu harus membayar." Suara itu terdengar dalam, memekakan telinga, dan Aditya tahu bahwa suara itu bukan berasal dari manusia. Itu adalah suara dari makhluk yang telah dipanggil oleh keluarga itu bertahun-tahun lalu, makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Aditya hampir tidak bisa bergerak. Semua otot tubuhnya kaku, seolah terikat oleh kekuatan jahat yang melingkupi rumah ini. Namun, sebuah pencerahan muncul dalam pikirannya. Ia ingat salah satu bagian dari buku yang ia baca, bahwa ada satu cara untuk menghentikan kutukan ini. Satu cara untuk mengalahkan kekuatan jahat yang menghantui rumah itu. Dalam keadaan panik, Aditya mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk melawan makhluk itu. Ia menemukan sebuah cincin tua yang terletak di atas meja batu. Cincin itu tampak sangat sederhana, namun di dalam buku yang ia baca, disebutkan bahwa cincin itu adalah kunci untuk menutup portal yang dibuka oleh keluarga tersebut. Dengan tangan gemetar, Aditya mengenakan cincin itu dan berdiri tegak, mencoba menghadap makhluk itu. Tiba-tiba, suasana di sekelilingnya mulai berubah. Kegelapan yang menyelimuti ruangan mulai memudar, dan cahaya putih mulai menyinari setiap sudut rumah. Makhluk itu berhenti, matanya yang kosong menatap Aditya dengan rasa marah yang mendalam. "Kamu tidak akan bisa menutupnya." Suara itu bergetar, penuh ancaman. Namun, Aditya tidak gentar. Dengan keberanian yang tiba-tiba mengalir dalam dirinya, ia melangkah maju dan mengangkat tangannya yang mengenakan cincin itu. Ketika cincin itu menyentuh udara, sebuah cahaya putih yang sangat terang muncul, menembus kegelapan dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya.
Makhluk itu berteriak dengan suara mengerikan, seakan tubuhnya terbakar oleh cahaya tersebut. Dalam sekejap, rumah itu mulai bergetar hebat, dan segala kegelapan yang menyelimutinya perlahan-lahan mulai menghilang. Aditya merasakan tubuhnya terangkat ke udara, dan dalam sekejap mata, ia terlempar keluar dari rumah itu, terjatuh di halaman depan yang kini tampak lebih terang, meskipun masih ada sisa-sisa kegelapan yang menempel di udara. Ketika Aditya membuka matanya, rumah itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah puing-puing reruntuhan yang menandakan bahwa rumah tersebut tidak pernah ada, seakan ia hanya bayangan dalam ingatan. Namun, meskipun rumah itu telah hancur, Aditya tahu bahwa ia telah berhasil menutup pintu kegelapan yang pernah ada di dalamnya. Ia selamat, namun pertanyaan tetap ada di pikirannya. Apakah kegelapan itu benar-benar telah pergi, atau hanya bersembunyi, menunggu untuk kembali lagi?